Nah ini dia teman-teman tanaman aglonemaku yang awalnya dia itu nggak seperti ini ya. Awalnya itu banyak daun-daun yang juga terbakar matahari, lalu selanjutnya awalnya tuh kurus banget dan nggak ada progres pertumbuhannya sama sekali. Nah kali ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman semua gimana sih untuk apalagi teman-teman yang baru mulai untuk bertanam atau merawat tanaman aglonema supaya daunnya tetap cantik ya teman-teman. Nah, jangan lupa nonton videonya sampai selesai ya. Kita akan sharing-sharing. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku Vita Ardia yang membahas tentang tanaman hias dan juga hal-hal kreatif lainnya. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman semua tentang bagaimana sih cara merawat tanaman aglonema supaya tetap tumbuh subur dan juga cantik. Nah, langsung aja simak video ini sampai habis ya. Nah, tanaman aglonema ini sangat diminati sekali ya teman-teman karena corak daunnya yang sangat indah. Dulu aku tuh kayak merasa takut ya untuk bertanam aglonema atau merawat tanaman aglonema ini karena aku pikir iya betul sih tanaman ini sangat cantik, tapi aku mungkin karena banyak sekali orang di sekitarku yang bilang kalau tanaman ini tuh ternyata rewel, ternyata ini tanaman yang juga menurutku waktu itu tuh pricey gitu ya teman-teman, agak mahal kayak gitu. Dan juga banyak di antara orang-orang sekitarku yang bertanam aglonema tapi daunnya itu suka habis atau rontok. Jadi aku tuh berpikir bahwa gak usah memilih tanaman inilah untuk di awal-awal. Tapi setelah aku membuktikan sendiri bahwa ternyata bertanam aglonema itu sangat mudah teman-teman, dan juga tidak membutuhkan effort lebih gitu loh kalau kita tahu gimana karakteristik dari tanaman aglonema ini. Nah, jadi aglonema itu suka tempat yang terang teman-teman, tapi tidak menyukai matahari yang langsung. Tanaman kita itu kita taruh di bawah matahari langsung, itu akan membuat daun cantiknya itu menjadi rusak teman-teman. Jadi letakkan di teras-teras rumah atau di tempat yang tidak terkena matahari langsung ya, supaya tetap cantik daunnya dan dia tidak mudah terbakar. Selanjutnya nomor 2 adalah kalian siapkan media tanam yang sesuai dengan tanaman aglonema ini. Nah, media tanam dari tanaman aglonema ini yang pertama adalah tanah humus, yang kedua adalah sekam bakar, yang ketiga adalah pasir malang teman-teman. Kenapa kok kita menggunakan pasir malang? Karena supaya drainase dari tanaman aglonema ini menjadi baik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi tanahnya itu akan selalu lembab. Jadi perbandingannya itu 1:1 ya teman-teman. Dan kunci utama supaya aglonema kita tetap sehat seperti ini itu adalah dari media tanamnya. Jadi pastikan media tanamnya yang sesuai ya teman-teman. Nah, poin yang nomor 3 supaya aglonema kita sehat itu nomor 3 adalah atur pola penyiramannya. Jadi pastikan tanahnya itu benar-benar kering, baru kita siram lagi menggunakan air bersih ya teman-teman. Jangan sampai tanahnya itu masih basah tapi kita siram lagi, itu akan menyebabkan tanaman aglonema itu mengalami busuk akar teman-teman. Jadi sebelum kalian siram itu kalian pastikan dulu tanahnya itu benar-benar membutuhkan air atau benar-benar sudah kering teman-teman. Kan sayang banget ya nanti kalau air sampai drainasenya kurang bagus, airnya menggenang, otomatis ya dia akan mati karena kebanyakan air atau yang disebut dengan over watering seperti itu. Jadi air tidak bisa rembes ke bawah, otomatis akar-akar untuk menyerap nutrisi itu akan busuk teman-teman. Jadi lebih baik atur pola penyiramannya 2-3 hari saja ya, selama 1 minggu seperti itu. Apalagi kalau musim hujan seperti ini ya teman-teman, kalian hanya perlu menyiram media tanam itu kurang lebih 1 minggu itu 1 atau 2 kali saja teman-teman, tergantung dari kondisi lingkungan kalian dan juga kondisi tanaman kalian, media tanamnya itu sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya poin nomor 4 adalah berikan pupuk ya teman-teman. Untuk pemupukan aglonema sendiri aku biasanya menggunakan pupuk NPK atau pupuk kandang, atau kalian bisa menggunakan pupuk cair khusus tanaman hias, itu juga bisa sekali teman-teman. Nah, untuk pupuknya sendiri juga jangan terlalu sering untuk digunakan ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan pupuk NPK itu kalian bisa gunakan 2 minggu sekali supaya tanamannya itu tumbuh subur ya teman-teman. Nah, kalian juga bisa bersihkan daun dari debu supaya tanaman ini bisa bernafas dengan baik ya teman-teman. Untuk membersihkan daunnya cukup kalian lap aja menggunakan kain yang lembut supaya tidak
merusak daun aglonema itu sendiri. Poin selanjutnya adalah tempat dan pencahayaan, teman-teman. Nah, pastikan letakkan aglonema itu tidak langsung terkena paparan sinar matahari ya, teman-teman. Aglonema sangat cocok ditaruh di teras-teras rumah, tapi yang ada naungannya atau ternaungi paranet, atau kalian bisa di bawah-bawah pohon. Itu aglonema sangat senang sekali, dan itu akan membuat daunnya itu tumbuh dengan subur, teman-teman. Dan kalaupun kalian taruh di dalam rumah atau indoor itu nggak masalah, tapi tetap pastikan cahayanya itu bisa masuk ya, teman-teman, karena semua tanaman itu juga membutuhkan cahaya untuk fotosintesis. Jadi letakkan di dekat jendela, atau kalian juga perlu merotasi tanaman ya, teman-teman. Pastikan tanamannya itu mendapatkan sinar matahari. Nah ya, untuk tips tambahannya itu kalian jangan lupa memangkas daun-daun yang rusak ya, teman-teman. Nah, ini sangat berfungsi sekali supaya nutrisi dari tanaman ini terfokuskan untuk menumbuhkan daun-daun yang baru, teman-teman. Jadi untuk daun-daun kering atau daun-daun yang sudah rusak, lebih baik langsung dipotong aja, walaupun ya mungkin sebagian orang ya sayang juga ya, tapi nggak apa-apa, teman-teman, karena untuk memfokuskan nutrisi itu ke daun-daun yang baru. Selanjutnya, tips tambahan sendiri untuk pengendalian hama pada tanaman aglonema. Biasanya muncul kutu-kutu putih di sekitar daunnya, itu kalian bisa semprotkan dengan fungisida, atau kalian bisa menggunakan sabun cair alami kalian ya, teman-teman. Ya, tips-tipsnya supaya tanaman aglonema kalian tumbuh dengan subur. Nah, gimana teman-teman, mudah kan untuk perawatan aglonema, apalagi untuk pemula? Nah, kuncinya untuk bertanam tanaman apapun itu adalah telaten dan juga sabar ya, teman-teman, supaya tanaman kalian juga tumbuh dengan subur dan juga tetap happy. Nah, terima kasih ya yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga tips-tips ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.